Kita tutup dengan kisah Ali radhiyallahu anhu. Mohon maaf, kisah Ali ini juga saya ringkaskan. Ali punya banyak kisah, tapi di zaman khilafahnya pernah ada satu orang Yahudi masuk Islam. Ikhwah sekalian, orang yang paling susah masuk Islam Yahudi. Susah sekali. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau seandainya ada 12 orang saja Yahudi di zaman beliau masuk Islam, beriman di tangan saya, kata Nabi SAW, semua Yahudi masuk Islam. Susahnya. Jadi di zaman Nabi cuma 5-6 orang saja yang masuk Islam dari orang Yahudi. Ada beberapa orang. Di zaman Ali jadi khalifah, beliau pernah jalan-jalan satu waktu di pemukiman Yahudi, lewat di satu rumah, sendirian, tidak ada yang awal nih. Kemudian dilihat ada satu baju, ada baju lagi dijemur, ternyata ada baju perang lagi dijemur. Ali lihat, kayaknya baju perang saya nih, kata Ali. Diketuk, pemilik rumah itu ditanya, hai Yahudi, untuk keluar dia. Ini di depan baju perangnya siapa? Kata Yahudi, Amir Mu'minin. Anda tahu tuh di rumah saya berarti punya saya. Kata Ali, tapi kayaknya punya saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada tanda-tandanya, ada sobekan, ada jahitan, ini punya saya. Kata Yahudi, seperti saya jawab Amir Mu'minin. Di rumah saya berarti punya saya. Gitu kan? Ada 3 kejadian dalam kisah ini, saya ringkaskan. Yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Susah buat Yahudi syahadat. 3 kejadian. Kejadian pertama, Yahudi ini yang menceritakan, dia bilang, saya kaget, tiba-tiba saja Amir Mu'minin berkata, kalau begitu ayo kita berhukum ke pengadilan. Dia bilang kalau Raja Yahudi mustahil, tinggal diambil selesai. Terima nggak terima terserah, gitu kan? Ini pembebasan antara Raja Muslim dengan masyarakat biasa, kafir lagi. Sama Ali diajak ke pengadilan. Kata Yahudi ini, saya pun jalan bersama Amir Mu'minin ke pengadilan. Ini kejadian yang mengagumkan bagi dia yang pertama. Yang kedua dia bilang, pada saat masuk ke pengadilan, Amir Mu'minin memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi hakim namanya Shuraih Al-Qadi. Ini orang terkenal sekali. Umar bin Khattab yang nunjuk sampai Uthman. Dan ini 60 tahun jadi qadi di 5 khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan juga sampai di Muawiyah, bahkan sampai di Yazid. Ringkas cerita, waktu diberikan salam, orang-orang yang ada di hakimin di situ di ruangan menjawab salamnya Ali. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang berdiri salaman. Kayak kalau ketemu presiden gimana sih? Gitu. Gak ada. Kenapa? Karena Ali ini tiap hari radhiyallahu anhu rumahnya terbuka untuk siapapun yang mau ketemu. Bahkan dalam kisahnya kalau antum ikuti di YouTube ceramah saya 4 jam tablik akbar Ali itu, beliau selalu di pasar ngangkatin barangnya orang, ikut-ikutan sama masyarakat. Jadi orang sudah biasa ketemu, bukan sesuatu yang istimewa gitu. Kata Yahudi ini, anehnya setelah jawab salam sudah selesai, nggak ada sesuatu yang istimewa. Dan yang luar biasa, Shuraih bilang di atas kursinya, silakan wahai Amir Mu'minin, maksudnya silakan antri. Anehnya dia bilang, Amir Mu'minin Ali pergi ke belakang sekali, antri, duduk, tidak marah, tidak apa. Siapa hakim ini? Ditunjuk oleh Ali, digaji oleh Ali. Masuk. Ini kejadian kedua yang buat dia kagum. Kejadian ketiga akhirnya dia syahadat, teman-teman sekalian. Ini sebagai penutup juga ceramah kita. Subhanallah, Yahudi ini bilang, waktu tiba giliran kami, Hakim Shuraih berkata, ada apa wahai Amir Mu'minin? Kata Ali, tadi pagi saya jalan di pemukiman Yahudi, saya temukan baju perang ini yang di tangan dia. Saya yakin ini baju perang saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang berbicara sekarang antara Ali, Raja, dan Hakim pegawainya dia. Bayangkan ini, di atas kursi duduk, Amir Mu'minin di bawah. Lalu kata Shuraih kepada Yahudi, bagaimana pendapatmu hai Yahudi? Dia bilang, saya sudah jawab di rumah saya. Saya bilang kepada Amir Mu'minin, ini jelas di rumah saya, berarti punya saya. Ali balik, ditanya lagi Ali oleh Shuraih, wah Amir Mu'minin, Anda punya saksi enggak? Kata Ali, yang paling kenal baju ini cuma 3 orang, Hasan, Husain, anak saya dan Fatimah istrinya. Gitu kan? Apa kata Shuraih? Ini pegawai sedang dialog sama atasannya yang gaji dia. Kata dia apa? Wahai Amir Mu'minin, Anda tahu dalam Islam, anak nggak boleh jadi saksi untuk orang tua nggak boleh saksi buat anak. Nggak bisa diterima, pasti saling bela. Tinggal istri Anda. Dan Anda tahu dalam Islam saksi minimal 2 orang laki-laki terpercaya. Kalau tidak ada 1 laki-laki diganti berapa perempuan? 2, berarti harus ada 4 perempuan. Ali punya 1 Fatimah. Apa kata Shuraih? Apakah Anda punya 3 wanita yang lain? Kata Ali, nggak ada. Kata si Yahudi yang membuat dia masuk Islam ini yang ketiga, saya kaget atas keputusan Shuraih Qadi. Dia bilang apa? Kalau begitu wahai Amir Mu'minin, dengan tegas dan jelas saya putuskan baju perang itu punya Yahudi. Pengadilan Islam, Raja Islam, ini hakim ditunjuk oleh Raja Islam. Dikasih Yahudi yang kafir tuh, karena nggak ada saksi. Kata Ali, baiklah kalau begitu. Shuraih tutup dengan kafaratul majlis, turun dari mejanya, baru salaman sama Ali, keluar sama-sama dari masjid, dari pengadilan. Yahudi ini duduk melongo-longo nih. Dia balik ke sana, dia bilang, sebentar Amir Mu'minin, sebentar wahai Shuraih, wahai hakim, sudah selesai pengadilan? Kata Ali, sudah. Kata Shuraih, sudah. Lalu Ali bilang, walaupun saya yakin itu baju perang saya.
Kalau ketemu antara Ali sama Yahudi, siapa yang jujur? Pastilah Ali. Gitu kan? Tidak mungkin. Kata Ali, walaupun saya yakin itu, tapi saya tidak punya saksi. Dan agama kami mengajarkan harus ada saksi. Dia ulangi lagi Yahudi ini, apakah baju perang ini sekarang jadi punya saya? Kata Ali, iya. Kata si Syuraih, iya. Gitu kan? Sudah selesai, jadi punya kamu. Tiba-tiba Yahudi ini berdiri mengatakan, wahai Amir Mu'minin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ali heran, Ali tanya, kenapa kau masuk Islam? Karena aneh kalau Yahudi masuk Islam, gitu kan? Maka dia bilang, wahai Amir Mu'minin, demi Allah, baju perang ini punya anda yang saya curi 2 hari lalu. Tapi saya masuk Islam justru karena kebenaran agama kalian. Bayangkan, gara-gara keyakinannya Ali tentang kebenaran agama ini, dia mau korbankan. Allah buktikan kebenaran sampai orang lain dapat hidayah. Sebagai kata penutup, ikhwah akhwat sekalian, anda tinggal yakin, percaya lisan saya ya, anda tinggal yakin agama yang kita anut paling benar, Allah benar ada, tidak ada sekutu baginya, Muhammad SAW adalah Nabi utusan terakhir, tidak perlu ikuti Nabi yang lain. Meninggal dalam keyakinan ini, ikhwah akhwat sekalian, demi Allah masuk surga. Surga, ikhwah akhwat sekalian, wallahi bukan dongeng, tapi kepastian yang akan kita dapatkan, semua dijanji. Dan neraka demi Allah, ikhwah akhwat sekalian, adalah betul ancaman Allah dan pasti kena kepada orang itu. Kita kalau sholat, sujud memang Allah sedang menyaksikannya dan mengetahui masalah itu. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah jawab dari langit, Hamadani abdi, aku dipuji oleh hambaku. Kalau kita bilang Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengatakan Asna alayya abdi, hambaku memuji-muji saya. Kalau kita bilang Malik Yaumiddin, Allah mengatakan Majadani abdi, hambaku mendudukanku pada posisinya. Terus begitu. Semua itu benar, ya. Tidak ada yang salah. Semua orang yang beriman akan masuk surga, semua yang salah akan masuk neraka. Maka pertahankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dalam keadaan Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.